Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru melalui pengalaman atau studi. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan belajar gerak? Belajar gerak adalah memperoleh keterampilan motorik atau latihan fisik secara berulang sehingga melibatkan otot, saraf, dan otak sehingga memengaruhi perubahan perilaku secara permanen. Nomor 3. Apa saja karakteristik belajar gerak menurut Smith? Menurut Smith, belajar gerak adalah pengembangan skema yang memungkinkan generalisasi keterampilan motorik melalui variabel pengalaman, bukan pengulangan yang identik, sehingga menghasilkan gerakan yang akurat. Nomor 4. Mengapa murid perlu untuk belajar gerak? Alasan murid belajar gerak itu agar bisa mengembangkan holistik yang melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dengan begitu siswa itu bisa mempelajari tentang kesehatan, keterampilan hidup, dan prestasi siswa itu sendiri. 5. Berikan contoh penerapan hukum belajar berikut dalam pembelajaran pendidikan jasmani. A. Law of readiness dalam pembelajaran penjas. B. Law of exercise dalam pembelajaran penjas. C. Law of effect dalam pembelajaran penjas. Jadi contoh yang A itu bisa dengan seperti guru memeriksa motivasi siswa atau memeriksa fisik siswa tersebut, apa alasan mengikuti pembelajaran tersebut agar siswa itu tidak merasa tertekan atau siswa merasa cepat bosan. Dan yang B contohnya itu seperti guru basket. Nah, guru basket itu bisa menyuruh siswanya melemparkan bola kering secara berulang-ulang sehingga menghasilkan lemparan yang otomatis dan akurat. Nah, contoh yang C itu bisa dengan seperti guru bola gitu. Guru les bola itu kan di saat siswa itu memasukkan bola ke gawang, guru atau pelatih itu bisa memuji murid tersebut agar murid tersebut lebih termotivasi dan latihan lebih keras. Nomor 6. Berikan analisis Anda. Apa sajakah perbedaan belajar gerak di tingkat SD, SMP, dan SMA? Kalau di SD itu lebih memfokuskan tentang pembelajaran motorik dasar seperti memperkenalkan permainan tradisional, contohnya gebak sodor atau petak umpet yang menekankan tentang kesenangan. Lalu di jenjang SMP itu sudah diperkenalkan tentang olahraga tim seperti sepak bola atau basket ataupun olahraga individu seperti atletik, dan juga mempelajari kesehatan atau kebugaran dasar. Dan pada jenjang SMA biasanya sudah mempelajari tentang spesialisasi olahraga kompetitif, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit. Nomor 7. Mengapa Anda perlu memahami taksonomi tujuan pendidikan? Dengan taksonomi pendidikan, guru itu bisa memberikan pembelajaran secara bertahap, singkat, dan efektif yang mempunyai tujuan itu agar siswa itu bisa mempelajari tentang keterampilan dasar hingga inovatif. Nomor 8. Mengapa dalam proses belajar gerak, murid tidak hanya perlu psikomotor saja, namun juga diperlukan kognitif dan afektif? Karena murid tidak hanya harus tahu tentang keterampilan fisik seperti koordinasi dan
teknik dari olahraga tersebut, tapi murid juga harus mempelajari tentang pemahaman aturan, strategi, dan juga manfaat. Lalu murid juga harus mengetahui tentang motivasi, lalu kerjasama, dan etika olahraga. Nomor 9. Sebagai calon guru, bagaimana cara Anda memastikan murid memahami konsep sebelum melakukan praktik di lapangan? Misalnya dalam mempelajari teknik gerakan tertentu. Jadi sebelum praktek ke lapangan, guru bisa memberikan teori melalui kata-kata, gambar, maupun video. Lalu guru itu bisa mengajak siswanya untuk berdiskusi tentang teori tersebut atau olahraga yang akan dipelajari. Setelah itu guru juga bisa melakukan praktek atau simulasi ringan di kelas. Lalu agar memastikan guru itu tahu, murid itu lebih paham, setelah itu bisa guru memberikan murid itu kuis. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan stimulus dan respons dalam belajar gerak? Jadi kurang lebih atau singkatnya itu stimulus adalah reaksi luar seperti suara peluit ataupun teriakan. Sedangkan respons itu adalah reaksi siswa berupa gerakan fisik seperti lari ataupun melempar.